Terima kasih Pak Sian ya. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan ya, kita mendapat gambaran ya tentang Abalaf ke depan sehingga kita tahu ya. Para pemimpin bukan pemilik, penetua bukan pemilik, mereka sudah ada yang pensiun ya. Mereka sudah, dan ketika emeritus atau purna bakti, maka mereka juga tetap boleh melayani. Statusnya tidak hilang, hanya dari banyak misalnya tentang persembahan kasih semuanya sudah berbeda. Sehingga memberi kesempatan kepada pemimpin-pemimpin muda untuk muncul, untuk juga berfungsi dan melanjutkan apa yang Tuhan percayakan kepada gereja Abalaf. Sehingga kita semua akan terus melihat kita tidak berhenti ketika pemimpin itu sudah purna bakti atau emeritus, dilanjutkan yang muda-muda. Bahkan tahun ini ya, Pak Sian tadi disebutkan Pak Sian, Pak Edilio, siapa lagi? Ya, ya itu ya. Lupa Kak, yang dari KTC siapa? Kak Billy ya, Kak Billy. Nah, saya melanjutkan untuk fokus gereja yang sama-sama kita ada berjemaat dan melayani di sini ya. Fokus tahun 2023 yaitu pergi dan berbuahlah ya. Go and be fruitful ya. Ayatnya di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang memberikan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dan juga di ayat yang ke-11, 2 Korintus 9 ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya. Untuk ayat ini melalui doa dan pergumulan, dan kita meyakini bahwa inilah yang akan menjadi fokus kita di tahun 2023 ini. Nah, kalau kita lihat sejarah, 3 tahun terakhir ya, kita punya visi, misi menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Kita punya nilai, tadi disebutkan Pak Sian ya, sudah sangat lengkap. Kemudian kita menjadi terus akan melakukan pemuritan, 2 Timotius 2 ayat 2. Dan dari tahun ke tahun kita menemukan fokus yang terus bergerak. Tahun 2019, ketika kita menyelesaikan pembangunan gedung ini, kita punya grace ya. Ya Pak Han yang hafal banget singkatannya. Apa Pak G Pak? Growth ya, sampai yang terakhir empowerment Pak ya. Sudah ada yang awal dan akhir aja Pak. Kelihatannya hafal ya. Pokoknya growth, pertumbuhan sampai kepada empowerment setiap jemaat dan pekerja. Kemudian tahun 2021 kita kedewasaan penuh, bagaimana kita kesatuan iman semuanya bertumbuh, dan kita terus fokus khotbah sepanjang tahun di dalam ibadah raya dan pertemuan-pertemuan komsel di dalam Efesus 4 ayat 13. Kemudian tahun 2022 yang baru kita lewati, yaitu hidup berpadanan dengan Injil Kristus, Filipi 1 ayat 27. Bagaimana hidup kita tidak hanya wacana, firman menjadi sesuatu yang hanya dipelajari di dalam pertemuan-pertemuan ibadah maupun pertemuan-pertemuan komunitas sel, tetapi firman harus mampu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita mau semua jemaat itu betul-betul menghidupi firman, dan firman itu nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu tahun ini kita naik lagi di dalam fokus kita, yaitu kita harus berani keluar. Karena benih-benih yang ditanam selama ini, itulah yang berasal dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumbernya Bapak Ibu. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi semua sumbernya dari Tuhan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, dan bukan hanya menyediakan, tapi melipat gandakan
dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Kamu akan diperkaya dalam segala hal, segala macam kemurahan hati, dan yang membangkitkan syukur kepada Allah karena kami. Jadi janji Tuhan dari ayat ini ada 4 ya. Yang pertama, Tuhan sendirilah yang menyediakan benih, Bapak Ibu. Jadi Tuhan sumber kita, Dia yang menyediakan benih. Jadi berkat yang kita terima, sebagian adalah benih. Atau bahkan, saya lihat beberapa penafsiran ayat ini mengatakan, benih disediakan oleh Tuhan, gak akan mengganggu kehidupan rumah tangga kita. Jangan benih yang kita terima itu dibuang sia-sia, atau ditabur di tempat yang salah. Kita sudah menerima benih, semua pengajaran, guru-guru hebat, komunitas, praktek semua, mau apa? Apakah kita berdiam diri, terus menunggu, ya? Atau kita sambil kita terus belajar, kita juga harus mulai menabur. Nah, yang kedua, Tuhan akan melipat gandakan benih yang kita tabur, yang kita olah, dan kita menjaga sungguh-sungguh dengan doa. Karena itu penting sekali, benih itu tujuannya bukan untuk dimakan, tetapi supaya tanaman makin banyak. Kalau tanaman makin banyak, maka panennya makin banyak. Nanti saya cerita di dalam kehidupan setiap manusia, mestinya memahami ini, khususnya di jemaat Tuhan ya. Kemudian Tuhan yang akan menumbuhkan buah-buah kebenaran, Tuhan sendiri. Dan yang terakhir, diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Apa itu? Kemurahan hati kok segala macam. Kalau saya lihat penafsirannya dari segala macam kemurahan hati, yaitu murah hati di dalam memberi waktu. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan ibadah, kita tidak boleh terlalu pelit ya, harus berani menyediakan waktu, datang, murah hati. Ada orang mau konseling, kita lihat jadwal kita, semua sudah terlalu padat, mari kita sempatkan, ada waktu untuk menolong orang lain, itu waktu. Kemudian yang kedua adalah kemurahan dalam uang. Mari kita sungguh-sungguh melihat bahwa gaji yang kita terima sesungguhnya bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi. Tuhan menitipkan kepada kita gaji itu untuk juga kepentingan orang lain. Ada banyak yang kita bisa berbuat lewat uang itu. Karena itu, seperti pesan Pak Denis minggu lalu, jangan pelit-pelit, bilang kiri kanan ya, uang ini. Karena itu kemurahan, segala macam kemurahan hati itu termasuk uang, kemudian yang berikutnya talenta, yaitu senang berbagi. Kalau bapak dan ibu-ibu rekan sekerja semua perhatikan, tadi lagu tema itu dibuat oleh Pak Han ya, kita beri tepuk tangan untuk Pak Han ya. Apalagi, kita punya talenta apa? Ada kawan-kawan yang ahli di multimedia, berikan, jangan tahan-tahan. Tidak ada seorang pun tanpa talenta, karena itu kita harus berani berbagi. Ketika kita berbagi, ya seperti hikmat dunia, kalau kita mendengar, kita lupa, kita berbicara, mungkin kita ingat, tetapi kalau kita mengajarkan, berbagi, maka itu akan menjadi milik kita. Karena itu terus berbagi, karena setiap kita berbagi, pengetahuan hikmat itu akan menjadi milik kita. Katakan kiri kanan, yuk terus berbagi. Ya di dalam Applying Bible, saya kutip ini ya, tentang 2 Korintus 9, ayat 10-11 ini. God give us resources to use and invest for Him. Jadi apapun yang resources yang diberikan itu, investasikan itu harus kembali kepada Dia. Paul uses the illustration to explain that resources God give us not to be hidden. Jadi Tuhan, Pak Rasul Paulus memberikan ilustrasi bahwa benih-benih yang kita terima, yang dari sumbernya dari Tuhan itu tidak untuk disembunyikan. Foolishly devoured, dibuang sia-sia atau ya throw away. Instead they should be cultivated. Sebagai gantinya mesti diolah. In order to produce more crop. Supaya apa? Menghasilkan tanaman yang lebih banyak, tentu akan menghasilkan panen yang lebih banyak, harvest-nya lebih banyak. When we invest what God has given us in His work, He will provide us even more to give His service. Jadi kalau kita mulai berbagi, kita teruskan itu, enggak berhenti di kita, maka Dia terus memperlengkapi kita dengan
baik. Makanya kita berani mulai melakukan misi. Kita akan mengubah. Selama ini kita mengundang datang ke gereja, orang yuk datang ke gereja, tetapi kita akan berubah. Yuk kita pergi dan menjangkau. Yuk kita pergi, kita datangi. Dimanapun orang yang mungkin Tuhan akan izinkan bertemu dengan kita, kita temui. Saya merasa hari-hari ini sedang terjadi ya, penggenapan janji Tuhan, orang-orang akan datang, orang akan nangis kepada kita, minta bertemu ingin punya komunitas, ingin belajar firman, dan saya cerita sama Pak Sian tadi pagi, berapa hari yang lalu 2 orang datang dan cerita, dia nangis, Pak, saya butuh komsel, saya butuh gereja, saya butuh, dan begitu gampang saya bilang, yakin, setelah didoakan terima Yesus, ajak ke komsel, ajak ke gereja, dan itu apa? Kita invest, kita jagai dia. Kita jaga dia kalau bisa sampai dia bertumbuh dewasa. Masukkan dalam SPK, ajak dia dengan sesuai waktu yang tepat, pertemuan di Wanita Bijak ataupun di Kegerakan Pria Sejati. 1, 2, 3, yes. Nah benih ini ada 3 kawan-kawan. Dimanapun kita terima benih ini, yaitu yang pertama diolah agar lebih banyak benih, lebih banyak tanaman dan panen. Kalau orang enggak memikirkan itu sejak muda ketika dia bekerja, maka harus ada sebagian dari income dia, itu digunakan untuk diolah. Diolah itu dia apa? Diinvestasikan. Kalau orang dunia atau katakanlah Pak Tung Desem Farimin suka bilang kan, investasi kepala ke atas, apa sih itu maksudnya? Ya dia belajar. Jangan sampai investasi di tempat yang salah. Karena kalau tidak investasi, maka seumur hidup dia akan bekerja. Kenapa? Tiap bulan habis. Padahal kalau kita sungguh-sungguh mau dan dimentor, diajar dengan baik sejak muda, komposisi gaji kita berapa? Sebagian itu harus diolah. Diolah itu apa? Di tempat yang tepat. Kalau mau belajar investasi yang benar-beneran. Jangan investasi yang bodong. Saya berkali-kali sampai minggu lalu masih ketemu orang yang minta nasihat hukum kepada saya karena korban dari investasi bodong. Pelayanan besar saya cerita. Luar biasa dampaknya. Saya diajak melayani di sana. Tapi mereka karena sudah kenal dia bilang, Pak bantuin saya Pak. Kenapa? Uang saya dibawa lari. Kamu investasi apa? Dia ceritain. Dia ngomong, kemudian saya mulai timbul belas kasihan. Tapi yang muncul di kalimat saya sederhana aja. Kalimatnya gini, orangnya juga kaget. Kamu serakah. Tuhan suruh saya ngomong dengan sangat keras. Mana mungkin ada bunga 1 bulan, 1 hari 1%, dan kamu yang melayani Tuhan dengan setia, dampaknya begitu besar, kamu masih tidak bisa mengolah dengan benar. Gone. Kita bukan nggak mengerti, tetapi kita harus mengerti lebih dulu. Prinsip-prinsip kebenaran, pengajar-pengajar yang benar tentang keuangan. Saya, kalau konseling akhir sebagai gembala nikah, saya juga harus sungguh-sungguh keras kepada yang mau menikah. Planningmu gimana? Pak saya mau gini, nggak detail, nggak jelas, mesti dibimbing. Kalau enggak, nanti kejadian itu berulang kali. Pak saya salah invest, Pak saya salah mengelola, Pak saya butuh. Dan ending-endingnya pinjam uang dan tidak dikembalikan sampai hari ini masih sering terjadi. Karena itu sungguh-sungguh tema tahun ini mesti kita jalankan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, mengolah dengan benar. Yang kedua, kita harus bisa mencari dan menikmati. Pengkhotbah 5 ya. Ayat 19, pengkhotbah 6 ayat 2, bukan hanya kuasa untuk mencari, kemudian dikumpulin, pelit, kemudian ada orang sakit, ada apa, keluarganya habis. Banyak terjadi itu, mencari dan menikmati. Yang ketiga, nggak boleh untuk dirinya sendiri, untuk sharing. Dan kalau kita mengikuti prinsip ini dengan benar, maka kehidupan kita akan bertumbuh pada usianya, dan ketika kita udah usia pertengahan, kita menjadi orang-orang yang sebenarnya bisa debt free,
financial freedom, kehidupan yang berkenangan. Kenapa? Diatur dan dipimpin oleh kebenaran firman. Sehingga gereja, orang-orang yang di dalamnya, hidupnya itu menjadi terang dan garam. Karena clean hidupnya. Umur 40, nggak lagi sibuk masalah keuangan, tapi fokus untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Bilang, saya mau yang seperti itu. Bilang kiri kanannya, mau nggak? Gitu. Jangan kita nggak merencanakan hidup kita sendiri. Saya pernah tertempelak ketika saya menjadi direktur di UNDP, saya kerja 3 hari 4 malam nggak tidur, laporan harus masuk tepat waktu. Semua selesai, saya letih, lesu, kemudian Tuhan memberikan satu pertanyaan dalam diri saya. Kamu lakukan demikian hebat, keren. Tapi dia bertanya, apakah engkau memikirkan hidupmu seperti engkau memikirkan pekerjaanmu? Saya hambamu Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Bukan gitu, tetapi kita merancang. Karena itu gereja juga mau. Semua yang kita punya, berkat yang kita punya, di situ ada benih. Kita harus menabur, kita harus mengolah, tetapi dengan cara prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Jangan lagi ada keserakan, jangan lagi ada pengen cepat kaya. Semua yang pengen cepat kaya itu menghasilkan kita cinta uang dan akhirnya apa? Akar dari segala kejahatan. Kalau prinsip itu hanya terjadi dalam firman Tuhan, kita selalu berusaha sedikit setia. Ya. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, slide berikutnya, di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ya, ini zaman Asyur di mana orang Israel semua tidak bisa menikmati panennya ya. Tapi Tuhan berjanji kepada Yesaya ya, pesan ini, inilah yang akan menjadi tanda bagimu, pemulihan Israel ya. Tahun ini dan tahun depan orang akan makan gandum yang tumbuh sendiri, tetapi setelah itu, inilah yang menjadi tanda bagimu, tahun ini dan tahun depan orang akan makan gandum yang tumbuh sendiri, tetapi setelah itu mereka dapat menanam gandum dan anggur serta menikmati hasilnya ya. Jadi dalam tahun ini orang akan makan yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua ya, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, dan dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Nah, next slide itu ya, slide berikutnya. Tahun-tahun sesi kehidupan manusia kayak gitu. Ini banyak orang-orang tokoh kita, katakanlah Pak Ignatius Yonan cerita. Hidup saya 1-25 hanya menerima, kemudian 25-50 kata dia, saya mengupayakan tapi masih menerima, umur 50 ke atas saya tinggal berbagi. Itu versi Pak Ignatius Yonan, disampaikan di mana-mana. Nah, tapi kalau lihat prinsip di dalam Yesaya, janji pemulihan Tuhan terhadap Israel ini, tahun pertama makan apa yang tumbuh sendiri, kita masih menjadi anak-anak. Kita rasanya berdoa dijawab, firman itu haus banget gitu. Apa saja, nggak perlu kita menyelidiki, disediakan. Tetapi pada tahun kedua kita nggak boleh gitu terus. Dikatakan apa? Makan dari apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Ketika kita makan, ketika ini mulai timbul rasa cinta sama Tuhan. Itulah yang akan menjadi makanan kita berikutnya. Tetapi perhatikan baik-baik, kita masuk sesi yang ketiga. Kalimatnya sudah sedikit berbeda. Menaburlah, disuruh menabur. Kemudian menuai, membuat kebun anggur. Baru terakhir memakan. Jadi makannya terakhir. Jadi apa? Kamu diminta menabur dulu. Ya, kita mulai menabur hari-hari ini kita menjadi dewasa. Enggak lagi tergantung renungan orang lain. Saat teduh harus menggali sendiri, makan dari apa yang kita ternak. Jangan percaya pengajaran-pengajaran yang mencari viral.
Oh ini viral, ini pengkhotbah ini hebat. Oh ini ngajarin ini. Itu masa lalu, itu tahun-tahun yang berikut yang sudah kita lewati. Tahun ini jemaat dan seluruh pekerja, para pemimpin mulai menggali sendiri. Menabur dengan sungguh-sungguh, mendoakan, kemudian apa? Menuai. Setelah menuai tidak untuk dimakan langsung loh. Bahkan apa? Membuat kebun anggur baru. Membuat hal-hal yang harus dilakukan dengan setia. Seperti lagu tema apa? Akan menuai dengan sorak-sorai ya Pak Han ya. Mazmur 126 ya. Yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kedewasaan, tahun ini enggak lagi mudah. Dunia mengatakan masa yang sulit. Presiden semuanya mengatakan seperti itu. Tetapi firman Tuhan juga senada mengatakan apa? Engkau menabur, pergi, cari jiwa, tanyakan kamu punya persoalan apa. Yesuslah satu-satunya jawaban. Satu-satunya dan hanya satu. Dan itulah yang mestinya kita cerita. Sungguh-sungguh orang nggak ada harapan lagi di mana-mana. Orang kan bingung kok persoalan saya terlalu berat semua. Kita kembalikan, mari kita menabur. Bilang kiri kanan, mari kita menabur. Jadi kalau gajian jangan dihabiskan. Apa? Terima berkat, ingat ada bagian yang harus ditabur. Harus ada yang ditanam ini. Ini next slide. Ya, tidak sudah. Itu sudah saya jelaskan ya. Kemudian ini yang berikutnya. Ini warnanya kenapa coklat ya, hijau ini. Ini di depan rumah saya nih. Ada Melki ya. Ini saya belajar membuat karung. Kemudian karungnya saya isi ubi. Itu panennya luar biasa ya. Saya belum panen, tapi yang saya lihat, panennya satu karung itu full ubi. Jadi enggak saya taruh di rumah ada awalnya, kemudian saya titipkan di seberang, penuh. Dan enggak di beberapa tempat ya, saya lakukan ini. Saya juga, boleh video saya diputar ya, salah satu video. 1 menit saja. Apakah siap memutar video? Next slide. Nah, suaranya keluarin. Tanaman selada keriting ya. Itu juga ada bokcai dan kita semua mau panen. Banyak orang di masa pandemi memulai sesuatu yang baru, ada hobi baru, ingin membuat hidroponik ataupun aktivitas lain. Namun sayang, nggak semua bisa konsisten melakukan itu. Nah, saya memberi contoh apa yang dilakukan kawan-kawanku sini, bisa konsisten, hari ini kita mau panen, sudah banyak yang pesan ya, kita bisa berbagi, karena apa? Kita tidak berhenti ketika pandemi ini sudah lewat, kita tetap kreatif menggunakan apa yang ada, lahan yang kosong untuk berproduksi. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Jangan kita menghentikan segala yang sudah kita kerjakan dengan baik ketika pandemi mulai menurun. Tetapi tetap waspada, tetap produktif, kreatif, karena kita bukan sibuk yang penting, tetapi produktif. Tetap semangat. Coba satu lagi, video satunya. Nah sahabat, ini adalah pohon selada yang kita tanam dengan menggunakan hidroponik. Sudah mulai besar, sudah siap dipanen, dan hari ini banyak pesanan ya, banyak pesanan yang untuk pemesan yang masih segar-segar hidroponik. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, kalau kita tidak berdamai dengan masa lalu, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi era yang baru, semua dengan keteguhan hati, maka kita tidak bisa menikmati hal-hal yang baik hari ini. Karena itu, janganlah kita lupa segala yang baik yang kita dapatkan di masa pandemi, terus itu manfaatkan. Produktivitas, kecepatan, kita bisa bertemu dengan banyak orang melalui online, offline, apapun. Itu adalah sebuah keuntungan yang kita dapatkan di masa pandemi. Karena itu, janganlah kita hilangkan begitu saja. Yang baik kita teruskan, bahkan kita kembangkan. Hal-hal yang membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang kuat, menghadapi tekanan, persoalan, ada hal yang tidak otomatis terjadi. Itu kita dapatkan ketika kita mengalami masa yang sulit, tekanan dan persoalan. Sekarang ketika semuanya mulai makin baik, kita tetap harus siapkan diri kita untuk menghadapi hal-hal sulit.
Karena hanya kesulitan dan tekanan yang membuat kita bisa dewasa dan bertumbuh. Tetap semangat sahabat. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan ya. Itu bukan untuk viral ya, bukan. Itu dokumentasi saja. Saya punya dokumentasi, kadang-kadang viral, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang enggak ada yang nonton, enggak ada masalah, karena saya selalu tulis, ini dokumentasi saya. Kalau saya butuh, saya bisa ngambil ya. Saya punya banyak vlog ya, tapi semua itu dokumentasi, bukan untuk viral. Karena saya perlu memberikan legacy kepada orang-orang yang nanti kalau saya sudah lewat, dipanggil Tuhan. Nah, ini yang mesti kita konsisten lakukan. Apa yang terjadi yang kita lewati masa-masa sulit, jangan hilang begitu saja. Kreatif, produktif, menabur ya. Karena tanpa seperti itu, maka kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berubah. Lakukan hal sama, hasilnya tetap sama. Caranya berubah. Kreatif, produktif, tanya Tuhan yang sumber hikmat itu. Next slide. Terakhir. Nah, kalau itu saya lakukan next, sekali lagi. Nah, itu, next. Nah, kita mesti bergerak bersama-sama, nanti akan dijelaskan Pak Han. Kita menangkap visi dari gereja yang disampaikan berulang-ulang, kemudian bukan hanya menangkap tapi menghidupi visi itu, dan kita ditangkap oleh visi, kita tidak kemana-mana. Hidup kita hanya satu, ingin memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi melalui pemuritan. Hidup kita ingin apa? Orang lain melihat Kristus melalui kita. Kemudian kita lakukan dalam kompak, komsel, korporat, melakukan evaluasi perbaikan, ya, fokus kepada Kristus dan tetap fokus kepada langkah-langkah ini, dan kita bersama-sama menjaga itu di dalam doa. Saya percaya sepanjang tahun ini, apa yang kita tabur akan kita bisa tuai. Amin Bapak Ibu. Yang masih muda, pasangan muda, siapkan diri Anda, aturlah hidupnya dengan baik. Pasti ya Tuhan akan menjawab melampaui apa yang kita doakan. Planning hidup kita akan diberkati Tuhan. Semuanya akan terjadi ketika kita sungguh-sungguh mau taat dan bergerak bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan Pak Han.